Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan dapat berupa cerita, peristiwa, pengalaman yang menarik, dan disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Menurut Atmazaki 2008, karangan adalah sebuah karya tulis yang mengandung suatu gagasan, pikiran, atau perasaan yang dikemukakan secara sistematis dan logis dengan menggunakan bahasa yang teratur dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Menurut Jati Sudarman 2009, karangan adalah hasil pengungkapan secara tertulis dari pikiran, perasaan, atau gagasan seseorang tentang suatu pokok bahasan yang telah ditentukan. Karangan ilmiah adalah karya tulis yang menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar, serta mengandung fakta dan informasi yang terbukti. Contohnya adalah laporan penelitian, makalah seminar, dan artikel jurnal. Karangan semi-ilmiah adalah karangan yang mengandung fakta yang tidak terbukti atau tidak terverifikasi, serta menggunakan bahasa yang lebih informal. Contohnya adalah karya tulis yang menggunakan kata-kata yang umum dan populer, dan menggunakan kalimat yang kurang efektif seperti pada karya sastra. Karangan non-ilmiah adalah karya tulis yang tidak terikat dengan fakta atau informasi ilmiah, serta menggunakan bahasa yang lebih informal. Contohnya adalah puisi, dongeng, dan cerita pendek. Tujuan dari karangan bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis dan konteksnya. Beberapa tujuan umum dari karangan meliputi: 1. Menginformasikan, memberikan informasi tentang suatu topik, keadaan, atau peristiwa. 2. Mengubah pendapat, mengubah atau menggambarkan pendapat atau perspektif pembaca. 3. Menghibur, menghibur atau menyenangkan pembaca dengan cerita, kisah, atau kumpulan informasi yang menarik. 4. Membujuk, memberikan arahan atau pandangan atas suatu topik atau isu. 5. Meningkatkan pemahaman, membantu pembaca mengerti lebih baik tentang suatu topik atau isu. 6. Mengarahkan pemikiran, membantu pembaca mengumpulkan informasi dan menganalisanya. 7. Memotivasi, memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Aspek-aspek karangan. 1. Pendahuluan, bagian awal yang memperkenalkan topik dan tujuan karangan. 2. Isi, gagasan atau ide pokok yang disampaikan harus jelas, menarik, dan relevan dengan topik. Kedalaman pembahasan harus memadai, tidak terlalu dangkal atau terlalu dalam. 3. Organisasi, struktur karangan harus runtut, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pengembangan paragraf harus logis, dengan kalimat topik yang jelas dan dukungan detail yang memadai. 4. Bahasa, pilih kata, diksi harus tepat, bervariasi, dan sesuai dengan konteks. Penggunaan kalimat harus efektif, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. 5. Gaya, keunikan dan ciri khas penulis yang membedakan karya satu penulis dengan penulis lain. Ketetapan nada dan suasana yang dibangun, apakah formal, informal, serius, atau santai. 6. Mekanik, kerapian dan kebersihan penulis baik secara fisik maupun digital. Ketepatan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. 7. Kelengkapan, memastikan bahwa semua aspek penting dari topik telah dipertimbangkan dan disajikan dengan baik. 8. Kohesi dan koherensi, memastikan bahwa setiap bagian karangan terkait satu sama lain dan membentuk kesatuan yang logis. 9. Bukti dan rujukan, mendukung argumen dengan bukti yang relevan dan menunjuk pada sumber informasi yang dapat dipercaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, yaitu fungsi dan manfaat dari karangan. Ada beberapa fungsi-fungsi dari karangan. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Karangan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau fakta kepada pembaca. Contoh karangannya adalah artikel ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah fungsi persuasif. Karangan dapat digunakan untuk memengaruhi, meyakinkan, atau mengajak pembaca agar menerima ide, pendapat, atau ajakan penulis. Contohnya adalah esai argumentatif, opini, editorial, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekspresif. Karangan dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau pengalaman pribadi penulis. Contoh karangannya adalah puisi, cerpen, autobiografi, dan lain-lain. Fungsi yang keempat yaitu fungsi estetis. Karangan dapat digunakan untuk memberikan keindahan dan kenikmatan bagi pembaca melalui penggunaan bahasa yang indah dan kreatif. Contohnya karya sastra, esai reflektif, dan lain-lain. Kedua yaitu manfaat-manfaat dari karangan. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menulis karangan melatih penulis untuk berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Penulis harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Menulis karangan melatih penulis untuk menyampaikan ide, gagasan, dan perasaan secara jelas dan efektif. Penulis belajar memilih kata-kata, menyusun kalimat, dan mengorganisasikan tulisan dengan baik. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Proses penelitian dan pengumpulan informasi untuk menulis karangan dapat memperkaya pengetahuan penulis. Penulis dapat belajar hal-hal baru dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.
Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas. Menulis karangan membutuhkan kreativitas dalam mengembangkan ide, gaya penulisan, dan penyajian yang menarik. Penulis dapat mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan kreatifnya. Dan manfaat yang kelima yaitu membangun kepercayaan diri. Menulis dan mempublikasikan karangan dapat meningkatkan rasa percaya diri penulis. Penulis merasa bangga dan dihargai atas kemampuannya dalam menuangkan ide dan pemikirannya. D. Metode membuat karangan. Satu, metode deduktif, dimulai dengan menyajikan ide atau gagasan utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penjelasan, fakta, contoh-contoh, dan argumen yang mendukung ide utama tersebut. Metode ini cocok untuk karangan yang bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca, seperti esai persuasif atau artikel opini. Contoh, menyajikan tesis atau pernyataan utama di awal, lalu menjelaskan dan memberikan bukti-bukti untuk mendukung tesis tersebut. 2. Metode induktif, dimulai dengan menyajikan fakta-fakta, contoh-contoh, atau detail-detail terlebih dahulu, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan atau ide utama. Metode ini cocok untuk karangan yang bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pembaca, seperti artikel informatif atau esai deskriptif. Contoh, menyajikan beberapa contoh atau fakta terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan umum dari contoh-contoh tersebut. 3. Metode komparatif, membandingkan dua atau lebih objek, ide atau konsep untuk menemukan persamaan atau perbedaannya. Metode ini cocok untuk karangan yang bertujuan menganalisis atau mengevaluasi sesuatu, seperti esai perbandingan artikel analisis. Contoh, membandingkan dua metode pembelajaran, lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Metode naratif, menyajikan cerita atau peristiwa secara kronologis, cocok untuk karangan yang bertujuan menceritakan pengalaman atau kejadian. 5. Metode deskriptif, menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat atau peristiwa secara detail dan jelas. Cocok untuk karangan yang bertujuan memberikan gambaran atau pemahaman yang jelas tentang sesuatu. Jenis-jenis karangan. 1. Karangan narasi. Karangan narasi merupakan salah satu dari jenis-jenis karangan bahasa Indonesia yang menceritakan suatu kejadian secara runut berdasarkan waktu. Dalam karangan narasi, kamu akan menemukan tokoh, suatu peristiwa atau konflik, dan latar belakang kejadian. Ketiga unsur inilah yang menjadi sangat penting untuk suatu karangan narasi. Biasanya, orang-orang akan menggunakan adik simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, untuk membuat suatu karangan narasi. 6 karangan narasi dapat memuat hal-hal konkret atau nyata, tapi juga bisa memuat hal-hal yang fiktif. Karangan narasi yang berisi fakta atau expositoris, contohnya adalah karya tulis biografi atau autobiografi. Sementara itu, karangan narasi yang berisi hal-hal fiktif atau sugestif, contohnya adalah novel dan cerpen. Ciri-ciri karangan narasi: 1. Menyajikan serangkaian peristiwa berurutan. 2. Melibatkan tokoh dan konflik sebagai inti karangan. 3. Disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. 4. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Dan 5. Bertujuan untuk menghibur pembaca. 2. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang berupa tulisan yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang suatu dengan melibatkan panca indera manusia dengan tujuan para pembaca seolah-olah dapat mengalami hal yang sedang dideskripsikan tersebut. Karangan deskripsi dapat digunakan dalam karangan faktual maupun fiktif. Ciri-ciri karangan deskripsi: 1. Menggambarkan suatu objek tertentu. 2. Bersifat objektif sesuai dengan kondisi objek. 3. Melibatkan observasi panca indera. Dan 4. Bertujuan untuk menjelaskan suatu hal. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan suatu proses terkait fakta yang terjadi. Jadi, karangan ini bisa saja dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, atau statistik yang sekiranya dapat membantu menaparkan suatu proses. Misalnya, surat lamaran, laporan, dan tip. Ciri-ciri karangan eksposisi: 1. Menjelaskan informasi atau pengetahuan baru. 2. Menyatakan suatu yang faktual sesuai data. 3. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Dan 4. Bertujuan untuk menambah wawasan. 4. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atau opini untuk menentang suatu topik. Karangan ini harus ditulis secara logis, berdasarkan fakta,
dan memiliki landasan berpikir yang kuat. Kamu bisa menambahkan grafik, tabel, gambar, atau statistik untuk mendukung karangan narasimu agar para pembaca yang memiliki pemikiran sama denganmu semakin yakin dengan pendapat yang kamu sampaikan. Misalnya, berbagai jenis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ciri-ciri karangan argumentasi: 1. Berisi argumen dengan alasan, mencoba meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan. 2. Dilengkapi dengan bukti yang fakta. 3. Bertujuan untuk menyetujui gagasan yang diberikan pengarang. 5. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau meyakinkan pembaca untuk melakukan suatu hal. Untuk itu, karangan ini juga harus berdasarkan fakta dan memiliki alasan yang kuat. Selain itu, karangan ini juga harus berusaha untuk tidak menimbulkan konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang. Misalnya, tulisan untuk mengarah pembaca atau pengguna ke aksi tertentu. Ciri-ciri karangan persuasi: 1. Berisi bujukan dan bersifat mengajak. 2. Dilengkapi alasan kuat berupa data atau contoh prospek. 3. Menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Dan keempat, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mereka mau mengikuti keinginan penulis. Ciri-ciri karangan. Karangan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jelas serta mudah dipahami pembaca. 2. Memiliki kesatuan yang baik. Maksudnya tiap-tiap kalimat penjelasnya logis serta mendukung ide utama paragraf. 3. Memiliki organisasi yang baik. Maksudnya tiap-tiap kalimat tersusun dengan urut serta logis. 4. Efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca supaya lebih mudah menangkap isi dalam karangan. 5. Menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. 6. Menggunakan data dan fakta yang mendukung gagasan yang diberikan. 7. Memiliki sifat denotatif, artinya merujuk pada pengertian yang terbatas dan bersifat pasti atau tidak bermakna ganda. 8. Menggunakan bahasa baku atau formal dan isinya bersifat aktual. Karangan dapat berupa esai, fitur, kolom, artikel, resensi, opini, dan berbagai jenis tulisan lainnya. Karangan ada dua, yaitu karangan non-fiksi dan karangan fiksi, di mana karangan non-fiksi lebih banyak mengedukasi atau memberi pengetahuan kepada pembaca, sementara karangan fiksi berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya dan dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Unsur-unsur pembangun karangan. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau inti dasar yang menjadi landasan atau inti dari sebuah karangan. Tema dapat berupa pesan, amanat, atau konsep yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tema harus jelas, menarik, dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kedua, yaitu judul. Judul adalah nama atau label yang diberikan pada sebuah karangan. Judul harus menarik, mencerminkan isi, dan memberikan gambaran umum tentang karangan. Judul yang baik dapat memancing keingintahuan pembaca untuk membaca karangan tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang membahas satu gagasan utama. Paragraf terdiri dari kalimat utama atau topik dan kalimat penjelas. Paragraf harus kohesif atau keterkaitan antar kalimat dan koheren atau keterkaitan antar paragraf. Yang keempat, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung satu gagasan. Kalimat harus efektif, jelas, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kalimat yang baik akan memudahkan pembaca memahami isi karangan. Yang kelima, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan. Diksi yang baik akan membuat karangan menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Penulis harus mempertimbangkan ketepatan, kejelasan, dan keindahan kata-kata yang digunakan. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan. Gaya bahasa dapat berupa penggunaan majas, kiasan, atau variasi kalimat. Gaya bahasa yang baik akan membuat karangan menjadi lebih hidup dan menarik. Yang ketujuh, organisasi penulisan. Organisasi penulisan adalah cara penulis menyusun dan mengembangkan karangan sebagai logis dan sistematis. Organisasi penulisan yang baik akan memudahkan pembaca memahami alur dari isi karangan. Merancang dan merevisi karangan. Untuk merancang karangan, Anda perlu menentukan topik karangan yang spesifik dan terarah. Topik karangan berbeda dengan tema karangan yang lebih umum dan mencakup banyak aspek. Berikut adalah langkah-langkah untuk merancang karangan. 1. Menentukan tema. Pertama, Anda harus menentukan tema karangan. Tema adalah masalah atau suatu hal yang akan dibahas dalam karangan. Tema harus spesifik dan terarah dibanding topik.
2. Membuat judul. Judul adalah perincian atau jabaran dari tema karangan. Judul harus menarik minat pembaca dan memperjelas isi karangan. 3. Mengumpulkan bahan. Sebelum memulai penulisan, Anda perlu mengumpulkan bahan yang akan menjadi dasar isi karangan. Bahan yang dapat digunakan antara lain buku, data, artikel, dan jurnal ilmiah. 4. Menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah gambaran besar dari suatu karangan. Kerangka bisa dibuat dengan menjelaskan suatu permasalahan, alasan, contoh, dan penyelesaiannya. Selain itu, kerangka karangan juga bisa dibuat dengan menjabarkan masa dahulu, sekarang, dan masa depan. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Setelah membuat kerangka karangan, Anda harus mengembangkannya dengan memasukkan bahan tulisan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dalam jenis karangan tertentu, penulis perlu memberi kesimpulan, kritik, dan saran di akhir tulisan. 6. Memerhatikan kualitas isi. Pembaca akan merasa tertarik jika isi karangan memiliki kualitas yang baik. Anda harus memperhatikan segi kualitas isi karangan agar pembaca terima karangan Anda dengan baik. 7. Mengatur penulisan. Setelah semua langkah-langkah diatur, Anda dapat memulai penulisan karangan. Pastikan Anda memperhatikan kaidah bahasa yang sesuai dengan menulis, dengan runtut dan terstruktur. 8. Memeriksa kembali. Setelah penulisan selesai, Anda harus memeriksa kembali karangan Anda untuk memastikan ada kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Jangan ragu untuk meminta saran atau bantuan dari teman atau guru jika perlu. 9. Menyusun dan mengedit. Setelah memastikan karangan Anda telah baik, Anda dapat menyusun dan mengedit karangan Anda sesuai dengan kerangka karangan yang telah dibuat. Dalam menilai topik karangan, ada syarat-syarat topik yang baik. 1. Topik karangan hendaknya menarik minat penulis agar penulis bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. 2. Topik karangan hendaknya mengena di hati pembaca agar menarik minat pembaca. 3. Topik karangan harus bermanfaat bagi pembaca. Dalam menetapkan judul, ada syarat-syarat judul yang baik. 1. Relevan judul harus mempunyai pertalian dengan tema atau ada pertalian dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. 2. Provokatif judul harus sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dari setiap pembaca terhadap isi buku atau isi karangan itu. 3. Singkat judul harus singkat dan tidak mengambil bentuk kalimat, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Maksud penyusunan kerangka karangan. 1. Supaya penulis karangan dapat menulis karangan dengan teratur dan mencegahnya keluar dari sasarannya. 2. Supaya jelas dilihat manakah ide-ide pokok dan ide-ide tambahan dalam karangan itu. 3. Supaya materi karangan dapat terlihat jelas sehingga penulis dapat menyusun karangan dengan memasukkan materi tersebut dalam bagian-bagiannya dengan tepat. Merevisi karangan. Menulis dan merevisi karangan adalah proses yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik dan benar. Merevisi adalah kegiatan yang fokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Penulis harus menggunakan kerangka karangan sebagai panduan dalam menulis yang memuat garis-garis besar karangan yang akan ditulis. Setelah kerangka karangan tersusun, penulis siap melakukan kegiatan menulis. Merevisi karangan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, baca dengan kritis. Baca karangan Anda dengan seksama dan kritis. Perhatikan kejelasan ide, kelancaran alur, dan kecocokan informasi. Kedua, evaluasi struktur. Periksa apakah karangan memiliki struktur yang jelas, termasuk pengantar yang menarik, badan karangan yang terorganisir, dan kesimpulan yang kuat. 3. Perbaiki tata bahasa dan ejaan. Periksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Pastikan kalimat-kalimatnya jelas dan bermakna. 4. Kembangkan ide. Tinjau kembali ide-ide utama dalam karangan Anda. Apakah ide-ide tersebut sudah cukup terperinci dan didukung dengan cukup bukti atau argumen? 5. Periksa kohesi dan koherensi. Pastikan paragraf-paragraf Anda terhubung dengan baik dan mengalir secara logis dari satu ke yang lain. Gunakan transisi yang tepat antara paragraf. 6. Cek kesesuaian gaya. Periksa apakah gaya penulisan Anda sesuai dengan jenis karangan yang Anda tulis dan dengan audiensinya. 7. Minta masukan. Jika memungkinkan, minta teman atau mentor untuk membaca karangan Anda dan memberikan masukan. 8. Revisi berkali-kali. Lakukan revisi lebih dari sekali. Seringkali, revisi lebih dari satu kali diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan.
9. Istirahat sejenak. Setelah merevisi, beri diri Anda istirahat sejenak sebelum kembali memeriksa karangan. Ini membantu Anda melihatnya dengan sudut pandang yang segar. 10. Finalisasi. Setelah Anda puas dengan revisi Anda, lakukan pengecekan terakhir dan pastikan semuanya sudah sempurna sebelum menganggap karangan Anda selesai. Penulisan dan merevisi merupakan langkah-langkah yang terakhir dalam proses menulis sebelum tulisan dipublikasikan kepada pembaca. Sekian penjelasan materi karangan dari kelompok 7. Terima kasih.